Saya pakai laptop karena mau menjelaskan yang agak sulit saya hafal. Saya mungkin sama seperti Anda, jadi sama-sama nggak tahu tentang mapping pakai drone. Ini tuh saya coba riset, saya cari di internet tentang aplikasi atau software yang cocok untuk drone mapping. Drone mapping di sini ada, saya nemuin ada banyak banget, ada yang sampai dirangkum dalam sebuah blog. Itu ada 10 aplikasi. Tuh antara lain ada apa aja coba? Ada Propeller Aero, ada Pix4D, ada GSP itu punyanya DJI, ada Precision Hawk, ada Photoscan, Raptor Maps. Banyak sekali kan, bingung jadinya. Saya sempat bikin angket di Instagram story saya. Jadi ada 10 aplikasi yang menurut blognya ini. Nanti saya tulis di deskripsi video ya alamat blogernya ini, blogdronetrader.com. Nah, tapi dari 10 itu saya cantumkan dan mana yang kira-kira Anda familiar. Di sini kebanyakan yang menjawab adalah Pix4D dan Drone Deploy. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya dan kawan-kawan lain yang juga ingin mencoba baru memulai drone mapping. Saya bukan ahli dalam mapping pakai drone, tapi di video ini saya mau coba share, berbagi pada Anda. Kenapa saya ingin membahas masalah ini? Karena juga berdasarkan dari banyak teman-teman yang kayaknya saya rasa salah kaprah gitu ya. Jadi ada beberapa kawan itu dulu pernah cerita ke saya, sorry nggak bisa datang, ada job mapping. Perasaan dia drone-nya cuman foto-foto sama video aja, kok mapping. Terus ada lagi kawan beberapa hari kemudian, ada bisa ngerjain mapping nggak? Nanya ke saya gitu, bisa ngerjain mapping nggak? Mapping belum bisa saya. Udah cuman ini aja ngefoto area perumahan, difoto. Itu bukan mapping. Saya bilang itu foto aerial atau video aerial biasa, bukan mapping. Loh, itu mapping, mintanya dia mapping seperti itu. Hati-hati pemirsa, karena dari definisinya sudah sangat beda ya. Mapping itu berhubungan dengan peta. Sementara peta itu hubungannya dengan skala. Kalau foto kayak ini perumahan gitu ya, Anda foto, cepret, kasihin ke orang ya, foto dari sini. Itu bukan mapping, itu hanya foto. Tapi kalau Anda foto cerek dijadikan gambar yang skalanya cocok dengan luas tanah yang aslinya, nah itu baru namanya mapping. Sehingga ada istilah fotogrametri. Itu dia, fotogrametri itu hubungannya dengan mapping. Cuman saya kan juga pengen tahu apa sih fotogrametri. Setahu saya fotogram dan kok dipisah gitu ya, fotogrametri. Mungkin metrinya adalah telemetri. Fotogram nggak bisa dipisah karena fotogram itu satu kesatuan yang memiliki definisi sendiri. Jadi fotogram itu gini, zaman dulu sebelum Masehi, kok nggak salah 100 apa 1000 tahun sebelum Masehi, saya lupa, pokoknya sebelum Masehi itu ada seorang seniman membuat fotogram. Jadi fotogram dari kertas yang peka cahaya itu dikasih benda-benda, terus dikenain sinar matahari, gosong kertasnya. Nah ini diangkat. Nah, bekas yang nggak gosongnya itu menjadi sebuah karya seni yang namanya fotogram. Jadi fotogram itu seperti fotografi tapi tanpa kamera. Hanya saja kekurangannya, fotogram itu dalam bentuk positif, bukan negatif. Jadi nggak bisa diperbanyak karena hanya sekali produksi, cek, ya sudah itu, nggak bisa diduplikasi gitu. Kalau dalam bentuk negatif itu kan bisa diproduk ulang, dicetak ulang. Kalau ini dalam positif, jadi nggak bisa. Dan fotogram itu sampai dengan saat ini pun masih ada. Jadi seni fotogram itu orang udah mulai membuat macam-macam. Itu contohnya. Gitu, pemirsa, bagus kan? Keren-keren, sampai sekarang masih ada. Seni fotogram itu masih ada. Nah, terus apa hubungannya sama fotogrametri, pemetaan? Kan kayaknya nggak ada hubungannya ya. Di fotogram itu juga di ronsen itu loh, X-ray, juga fotogram karena tanpa pakai kamera. Tapi drone itu pakai kamera.
Sehingga saya pelajari lagi sejarahnya bahwa ternyata fotogram menjadi fotogrametri itu diambil dari metrinya. Metri itu berasal dari telemetri. Metri itu pengukuran. Telenya jarak jauh. Jadi pengukuran jarak jauh. Pengukuran jarak jauh itu yang dimaksud adalah sebuah data dari jauh dikirim, terus diukur di sini, gitu. Pengukuran jarak jauh. Jadi nggak diukur di sana, diukurnya di sini, tapi actionnya di sana, gitu. Itu telemetri. Sehingga terjadi fotogrametri. Anda pernah tahu sejarahnya kamera nggak? Ayo, Anda yang fotografer, videografer, yang katanya filmmaker, videomaker, tahu sejarah kamera nggak? Sebelum ada kamera itu, ada namanya fotogram. Anda sudah pernah melakukan nggak fotogram? Ada loh yang jual kertasnya untuk fotogram. Dulu memang begitu, belum ada kamera, jadi membuat fotogram. Nah, setelah ada kamera itu kamera pertama kali itu didevelop dari pinhole. Pernah tahu pinhole? Kan Anda yang fotografer tahu ya, pinhole. Jadi seperti lubang kecil, ini ada objek masuk, bikin kayak gini gitu, dilubangin kecil banget, tapi kotak, black box gitu, hitam, lubangnya kecil. Nanti jari saya di sini itu terrefleksikan di dalam boxnya sini, di permukaannya yang sini itu terbalik gini, bukan tegak seperti aslinya tapi terbalik. Itu adalah fenomena optical. Jadi itu yang dimanfaatkan menjadi sebuah cikal bakal kamera. Kalau nggak tahu sejarah kayak gitu, nanti saya nggak akan menerangkan tentang sejarah kamera. Anda yang cari tahu sendiri. Anda yang katanya fotografer profesional, videomaker profesional, harusnya tahu sejarah kamera. Iyalah, kalau nggak tahu, terus dapat ilmu kamera dari mana kalian? Saya selalu mencatat di buku, karena kalau semua dari sini atau dari sini itu repot nyalain power. Ini kan tanpa power. Nah, ternyata fotogrametri itu sendiri punya yang namanya definisi tersendiri, yaitu sebuah kumpulan gambar. Gambar itu bisa jadi video dan bisa jadi foto. Kalau gambar bergerak dia jadi moving picture, movie. Kalau gambar tidak bergerak dia jadi still picture. Yaitu kumpulan gambar fotografi 2 dimensi yang menjadi luasan area yang berskala atau menjadi video atau foto 3 dimensi. Nah, gitu. Jadi telemetri, hasilnya dari sana di foto cepret gitu, nggak langsung ada ukurannya, enggak, nanti dikirim dulu datanya ke sini. Nah, dari sini baru gambar itu dikumpulin, disusun, terus habis diukur skalanya, diukur topografinya. Ada fotografi, ada topografi, dibolak-balik. Nanti akan menjadi gambar 3 dimensi. Itu fotogrametri, basicnya dari situ. Nah, jadi Anda jangan ngaku-ngaku pemetaan kalau bukan sebuah fotogrametri. Kalau tidak ada skala, itu kuncinya di situ. Itu juga saya baru tahu. Saya juga lagi belajar ini masalahnya. Saya mau sekalian berbagi dengan Anda. Jadi pemirsa, saya ini akhir-akhir ini jadi pecandu kopi. Enggak sih, bukan pecandu, enggak. Cuman kadang kalau lagi di jalan tuh lebih praktis saya bawa kopi begini gitu, malah lebih seger. Kalau pengennya sih bawa kopi panas kayak di rumah, tapi nggak mungkin. Kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi untuk pemetaan. Tadi yang saya sebutkan ada banyak itu ya. Yang paling umum diketahui oleh teman-teman itu adalah Pix4D dan Drone Deploy. Saya cari itu. Di antara dua itu yang mana nih? Drone Deploy, Wikipedia. Kok nggak ada ya? Jadi saya pengen tahu. Saya kalau mau menggunakan sebuah produk, saya pengen tahu dulu sejarahnya. Saya pakai kamera saya ini, saya pengen tahu sejarahnya. Ya kan? Saya pengen pakai HP ini. Saya pengen tahu dulu sejarahnya juga. Semua. Dan akhirnya yang saya temukan hanya Pix4D dalam Wikipedia. Dan di situ, wih, ternyata ceritanya Pix4D itu keren. Video ini tidak berbayar, saya tidak dibayar oleh Pix4D untuk membahas tentang Pix4D. Jadi sama sekali saya tidak di-endorse, tidak dibayar oleh Pix4D. Hanya subjektif dari saya sendiri. Ini ya, saya cerita ini, saya catat sudah. Pix4D itu ternyata berdiri tahun 2011. Didirikan tanggal 2 Juni di Swiss. Gitu. Jadi bikinannya orang Swiss. Mereka itu duitnya dapat dari sebuah perusahaan yang namanya Venture Kick. Venture Kick itu sebuah perusahaan investment di Swiss. Swiss itu duitnya banyak loh. Kan sana ada banyak bank-bank di Swiss terkenal gitu. Jadi di sana aja ada perusahaan investing company namanya Venture Kick. Venture Kick menginvestasikan sebesar 100.000 franc CHF pada tanggal 18 Mei 2012. Jadi hampir setahun setelah itu dapat suntikan dana untuk pengembangan. 100.000 franc itu sekitar 1,5 miliar rupiah. Ya, untuk sebuah perusahaan software besar, tapi masih kurang karena Pix4D saat itu belum banyak mendukung berbagai macam merek drone gitu. Nah, beda dengan sekarang. Nah, kemudian
Pix4D ini pengen berkembang nih. Saya pengen ini Pix4D ini bisa untuk semua, untuk mendukung drone yang umum di pasaran. 2 bulan kemudian presentasi Pix4D ini, perusahaan Pix4D ini diterima dan mendapatkan investasi dan dibeli oleh Parrot besar 2,4 juta dolar. 2,4 juta dolar itu berapa? 34 miliar. Setelah itu dapat investasi lagi 26 Juli, jadi 8 hari kemudian Parrot nginvest lagi. Nih tak kasih duit lagi, plung, sebesar 7,5 juta dolar atau 107 miliar total kekayaan dari total modal dari Pix4D. Sehingga dengan demikian Pix4D mengembangkan banyak itu platform-platform untuk mapping, terus kerjasama dengan segala macam, termasuk LiDAR, terus Sense, Fly Sense atau apa gitu, dan berspesialisasi di mapping. Dan akhirnya Pix4D mendukung hampir semua drone, DJI hampir semua drone, Parrot ya pastilah itu investornya, itu yang punya soalnya. 3DR juga ada, dan saya juga pengen coba di Parrot saya. Untuk saat ini saya hanya bisa menyimpulkan akan menggunakan Pix4D. Seperti ini tampilannya. Untuk video berikutnya saya coba dulu ya pemirsa. Saya tes dulu di drone saya. Di sini ada tipe-tipenya, ada polygon, ada grid, ada double grid, ada circular. Ini untuk membuat 2 dimensi dan 3 dimensi objek. Saya nggak salah dulu pernah nyoba sendiri pakai Mavic Pro saya, itu pakai drone deploy, itu juga bisa bikin objek 3 dimensi. Jadi gedung itu difoto, tapi karena Mavic Pro kameranya masih belum mumpuni untuk mapping, karena masih gambarnya tuh masih banyak yang ngeblur gitu gambar gedungnya dulu waktu di cafe mana yang ada hallnya itu. Pernah kok. Jadi itu dulu pemirsa. Untuk video ini video singkat. Saya hanya menceritakan seperti kalau buku itu pendahuluan dulu gitu, pendahuluan dan maksud dan tujuan, visi dan misinya. Jadi video ini saya memilih menggunakan Pix4D karena saya bisa mempelajari sejarahnya. Untuk yang lain mungkin, dan semoga ini saya ada dikasih kesempatan untuk nerbangin drone saya untuk mapping, karena ini musim hujan. Jadi saya akan bikin tutorialnya sama review aplikasinya. Dah, itu dulu. Dah.